Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Amma ba'du. Kewajiban merawat anak yatim. Tentu bagi kita sebagai umat muslim, orang yang beragama Islam, ketika berbicara merawat anak yatim, ini menjadi kewajiban kita bersama. Lebih-lebih ketika berbicara anak yatim adalah orang yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, kita sebut yatim piatu. Ada juga anak yatim yang ditinggalkan bapaknya, ada juga piatu yang ditinggalkan ibunya. Ini menjadi penting pemahaman tersebut buat kita, karena kewajibannya itu bukan saja menjadi kewajiban kedua orang tuanya yang sudah tidak ada atau kerabatnya, dan kita harus terpanggil menjadi seorang mukmin yang sebagaimana Rasulullah sampaikan bahwa ketika orang yang merawat anak yatim sampai seolah-olah sejajar dengan Nabiullah Muhammad SAW. Ustadz Umar Yusuf Emsos, kita berbincang-bincang di kewajiban merawat anak yatim. Baik, eh, suatu hari ada seorang anak berbicara kepada ayahnya, ayah, kan di rumah sudah lengkap nih, semuanya anak kandung ayah kan gitu ya, anak kandung ibu, bahwa dia apa? Dia seorang anak yang cerdas itu ya. Dia seorang anak yang cerdas. Bagaimana kalau kita mengambil di rumah ini ada anak yatim, ya. Bahkan terpikir juga gitu ya. Terpikir bagaimana kalau mengambil dari Palestina? Wah, itu kan mengadopsi dari Palestina. Ini orang tuanya sangat, ketika mendengar ungkapan-ungkapan dari seorang anak yang masih usia SMP ya, masih usia SMP, terpikir untuk ada di rumah itu anak yatim. Ini sesuatu yang sangat jarang terjadi gitu ya. Jarang terjadi. Artinya dia sudah memahami bahwa rumah ini perlu seorang anak yatim ya. Perlu seorang anak yatim. Dan setelah ditelusuri ini anak, kenapa nak berbicara seperti itu? Ternyata dia pernah mendengar dari seorang guru, gitu ya. Seorang guru, seorang kiai, dari kiai itu dia mengatakan, kamu sudah hafal surah Al-Maun? Kata seorang kiai itu. Sudah kiai, coba dibaca. Kemudian dia membaca surah Al-Maun. Kemudian kiai itu bertanya lagi, apakah kamu di rumah ada anak yatim? Belum Pak Kiai. Kalau begitu belajar lagi surah Al-Maun. Jadi ini surah Al-Maun itu bukan hanya sekedar dipahami secara teoritis, tidak hanya sekedar dipahami secara memahami tarjamahnya, memahami isi kandungannya, memahami asbabun nuzulnya, memahami tahsinnya dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi yang harus dipahami dari surah Al-Maun ini adalah, sudahkah di rumah ada anak yatim? Sudahkah di rumah ada anak yatim? Baru silahkan berbicara tentang surah Al-Maun gitu ya. Karena surah Al-Maun ini diawali dengan pertanyaan Allah, dan Allah yang menjawab gitu kan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin gitu kan. Allah yang bertanya, kemudian Allah yang Allah yang menjawab gitu kan. Allah yang menjawab. Tahukah kamu siapa yang yang berdosa terhadap agama? Allah bertanya dan Allah yang menjawab, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Jadi memahami menghardik anak yatim itu, pertama adalah tidak memberikan makanan terhadap anak yatim. Bukan sekedar menghardik, kamu tidak punya ayat, bukan kayak gitu. Tetapi menghardik ini salah satunya tidak peduli terhadap kehidupan anak yatim. Tidak peduli terhadap kesejahteraan anak yatim. Tidak peduli terhadap keselamatan anak yatim gitu ya. Maka seorang anak ini
meminta kepada orang tuanya, bagaimana kalau di rumah ini ada anak yatim. Dan dia itu sangat berkesan dengan penjelasan dari sang kiai. Kamu sudah hafal surah Al-Maun, kamu sudah hafal ayatnya, terjemahnya. Di rumah kamu ada anak yatim tidak? Gitu ya. Nah, kalau belum ada anak yatim, adakan dulu gitu ya. Nah, jadi pesan dari sang kiai ini menjadi salah satu pesan kesalehan sosial itu ya, bahwa betapa pentingnya kita memelihara anak yatim. Lebih bagus anak yatim ada di rumah. Jadi dari sekian anak kandung, misalnya di rumah ada 5 anak kandung, sisipkan 1 anak yatim gitu ya. Sisipkan 1 anak yatim, dan itulah yang dimaksud dengan Rasulullah gitu ya, bahwa kelak nanti akan disejarkan seperti jari ini gitu ya. Karena di dalam rumah itu ada anak yatim gitu ya. Kalau anak yatim sudah tertolong, anak yatim sudah kesejahteraannya itu tercukupi, sekolahnya baik, kemudian dia berdoa gitu kan, dia berdoa kepada Allah untuk keluarga yang menolongnya, ini luar biasa gitu ya. Ud'uni astajib lakum, doa anak yatim akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memberikan perhatian dan perlindungan terhadap anak yatim akan mendapatkan pahala atau balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang yang menghardik anak yatim. Pendengar dan pemirsa, tentu berbicara anak yatim itu ada orang yang bertanya, Ustaz, apakah anak yatim yang kita ambil itu dengan batasan umur seperti apa? Kemudian anak yatim itu juga apakah harus dari orang lain atau boleh nggak dari kerabat kita sendiri? Karena menganggap bahwa ketika anak yatim yang diurus oleh kerabatnya itu menjadi kewajiban, bukan saja ini. Apakah misalnya terutama ketika kita membiayai mereka, batas sampai kapan sih dia kita biayai sampai benar-benar kita lepas seperti itu, Ustadz? Baik, saya mencoba mengutip surah An-Nisa ya, ayat ke-9. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kamu takut meninggalkan generasi yang lemah di belakang kamu. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ada kalimat wal yakhsal ladzina la tarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afa ya. Jadi generasi yang lemah. Jadi generasi yang lemah di sini maksudnya, saya akan melihat secara umum dulu. Generasi yang lemah ini adalah anak-anak gitu ya. Anak-anak di belakang kita, artinya generasi kita, anak kita. Itu dzurriyyatan di'afa, lemah secara intelektual, lemah secara spiritual, lemah secara akidah, lemah secara fisik, lemah secara ekonomi dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana dikorelasikan dengan syarat mengadopsi atau memelihara anak yatim? Ini kalau kita melihat dari konteks ayat ini lemah gitu ya. Artinya anak yatim itu lemah secara fisik, itu harus diselamatkan gitu kan. Lemah secara fisik. Artinya usia misalnya dari bayi gitu kan, secara fisik itu masih lemah. Dia sudah yatim dan piatu ya. Sudah yatim, sudah piatu, secara fisik lemah. Kemudian secara ekonomi dia berasal dari keluarga yang ekonominya sangat memprihatinkan ya, sangat memprihatinkan. Itu secara ekonomi. Kemudian secara keimanan, keluarga ini lemah dari masalah keimanan gitu ya. Bahkan dari dimensi-dimensi kelemahan yang lain gitu ya, kelemahan yang lain. Maka ini menjadi salah satu syarat bahwa yang dimaksud dengan anak yatim itu adalah lemah dalam berbagai dimensi gitu ya. Lemah dalam berbagai dimensi. Maka ini anak yatim harus diselamatkan gitu ya. Itu harus diselamatkan karena dia melihat lemah dari berbagai dimensi.
Lantas bagaimana misalnya anak yatim ini, apakah harus bukan dari keluarga atau dari keluarga? Tidak disebutkan di situ harus dari anak orang lain tuh kan, atau dari keluarga tuh ya. Tapi yang jelas itu anak yatim atau piatu gitu ya. Anak yatim atau piatu itu harus diselamatkan dari kelemahan-kelemahan tadi gitu ya. Kelemahan tadi. Anak yatim dari keluarga itu lebih bagus diambil, dipelihara, karena kan tidak sedikit juga. Misalnya seorang bibi mengambil anak seorang kakak mengambil anak adiknya gitu kan, dipelihara, dan dia yatim karena ditinggal ayahnya atau ditinggal ibunya. Yang jelas statusnya tidak punya ayah atau tidak punya ibu, yatim piatu itu harus diselamatkan ya. Jadi diselamatkan karena pertama dia tidak ada yang memelihara, secara fisik dia masih belum bisa mempertahankan dirinya gitu ya. Secara intelektual juga ini perlu ada kelanjutan pendidikan, secara agama pun lemah, masih lemah dalam pemahaman agamanya. Itu ini menjadi salah satu barometer atau salah satu kriteria, itu adalah anak yatim. Lantas bagaimana misalnya sampai kapan nih anak yatim? Kalau sudah berkeluarga, nikah, termasuk anak yatim gitu kan? Ya memang masih yatim gitu kan? Masih yatim karena, tetapi masalah diurusnya itu kan gitu ya. Sampai kapan nih diurusnya anak yatim di dalam rumah? Berarti sampai dia itu kuat secara fisik, kemudian kuat secara secara materi, kuat secara pendidikan, kuat segala-galanya, baru itu dilepaskan ya. Walaupun statusnya masih yatim gitu kan, seperti itu. Artinya kalau sudah tidak di rumah, dia menikah, dia punya tanggung jawab sendiri gitu kan, karena sudah dewasa, sudah menikah. Dia anak yatim? Iya, anak yatim, tetapi tanggung jawab seorang ayah angkat misalnya itu sudah selesai, kecuali misalnya dalam hal-hal yang tertentu, tetap itu anak-anak ini menjadi anak yatim yang ada di rumah tersebut gitu ya. Lantas bagaimana? Apakah nanti akan bersama-sama di surga? Allah alam bisawab gitu kan. Hanya Allah yang mengetahui. Tetapi yang jelas keluarga ini sudah memelihara, sudah menyelamatkan anak yang dari lemah sampai menjadi anak yang hebat. Kan urusan pahala mah urusan Allah gitu ya. Jangan protes misalnya, ini gimana nih? Apakah amal soleh saya sudah lepas? Hanya Allah yang mengetahui ya, seperti itu. Allah alam bisawab. Al-Quran surat Al-Isra ayat 34 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Kembali ke ungkapan Allah dalam Al-Quran tersebut, mendekati harta anak yatim. Ini pusat di kita menjamur sekali, atau mungkin juga banyak sekali di tempat-tempat yang kita tahu bahwa panti asuhan anak yatim, kemudian juga rumah yatim, dan berbagai nama berjejer. Nah, hal tersebut seperti apa kaitan dengan apa yang disampaikan tadi Ustadz? Apakah ketika kita tidak mampu benar-benar punya anak yatim atau kerabat kita anak yatim atau piatu, apakah sebaiknya kita serahkan kepada panti asuhan anak yatim, atau memang ke tempat tertentu yang jelas-jelas menjamin anak tersebut? Tetapi di sisi lain kita juga takut kalau ancaman Allah bahwa kita jangan sekali-kali membiarkan atau tidak memelihara anak yatim, padahal itu termasuk keluarga kita sendiri atau kerabat kita sendiri. Sebaiknya seperti apa, Ustaz? Baik, saya akan mencoba mengaitkan dengan dengan metode dakwah gitu ya. Jadi dakwah itu ada dakwah fardiyah, ada dakwah jamaah gitu ya. Kalau dakwah fardiyah, misalnya ada orang tidak sholat, saya langsung datang, bro sholat gitu ya, kan sini nih, tapi ternyata dia tukang mabok gitu ya, tukang mabok tara sholat gitu ya, kemudian dia mukul saya gitu kan. Secara dakwah fardiyah ini kurang efektif gitu ya, dakwah fardiyah. Dan dakwah fardiyah tidak salah. Ketika saya mengambil anak yatim,
itu bagian dari dakwah fardiyah gitu kan, dakwah fardiyah. Tetapi kalau dakwah fardiyah itu saya hanya bisa mengurus satu anak yatim gitu ya. Karena disesuaikan misalnya dengan kondisi ekonomi yang ada di rumah, harus memberikan makan anak-anak yang lain, menyekolahkan, tapi mampunya itu hanya satu anak yatim. Itu adalah fardiyah gitu ya. Artinya fardiyah itu pribadi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya dakwah jamaah gitu ya. Nah, inilah kalau berbicara dakwah jamaah ini berbicara organisasi gitu ya. Berbicara lembaga, berbicara institusi, berbicara yayasan. Maka saya mengapresiasi kepada teman-teman yang dakwah bil jamaah gitu kan. Dakwah bil jamaah, berdakwah melalui jalur kesalehan sosial yang dibuktikan, yang diterjemahkan dengan munculnya rumah-rumah yatim gitu kan, yang munculnya tempat anak-anak yatim. Itu artinya yang ada di dalam rumah yatim itu tidak hanya satu orang gitu kan. Kalau tadi kan saya secara individu sendiri mampunya. Apakah itu salah? Tidak gitu ya, tidak salah karena sama-sama memberikan kehidupan terhadap anak yatim kan gitu ya. Nah, sementara kalau berbicara dakwah bil jamaah ini berbicara tentang organisasi, maka disitulah perlu manajemen dakwah. Maka berbicara tentang organisasi dakwah atau berbicara yayasan, berbicara lembaga, ini berbicara manajemen gitu ya, berbicara manajemen dakwah. Nah, kita bisa melihat ya di panti-panti yatim, rumah-rumah yatim itu tidak hanya satu anak yatim gitu ya, tetapi sampai ada yang ratusan panti itu ya, ratusan anak yatim. Nah, ketika itu anak yatim berkumpul dalam satu rumah, itu kan artinya konsep manajemen dakwah berlaku gitu ya. Maka di situ berbicara tentang bagaimana membuat proposal kan gitu ya, bagaimana membuat program, bagaimana mencari donatur, mencari sponsor gitu ya untuk menghidupi 100 anak yatim gitu kan. Untuk pertama di sana itu ada yang sekolah gitu kan. Sekolah kan ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA gitu ya. Nah, bahkan di dalam cara merekrutnya pun biasanya ada sedikit selektif gitu ya, ada selektif. Karena apa? Karena tidak sedikit yang anak yatim itu yatim-yatiman kan gitu ya. Itu yatim-yatiman, dia masih punya orang tua, ayah dan ibu, tetapi di yatim-yatiman gitu ya. Ternyata itu ada dulu kasus gitu ya, nggak usah disampaikan gitu ya. Akhirnya kan seleksi gitu ya. Misalnya dari mana? Dari Subang, datang ke rumahnya gitu ya, datang ke rumahnya. Oh iya ternyata ini diambil gitu kan, diambil. Tentunya itu dengan jaminan gitu ya, dengan jaminannya bahwa anak yang diambil menjadi penghuni rumah yatim akan disekolahkan, pakaiannya, makanan dan sebagainya, bahkan sampai ke perguruan tinggi gitu kan. Nah biasanya di lembaga tersebut sampai kepada perguruan tinggi sampai lulus. Baru di situ sampai dia mendapatkan ma'isyah gitu ya, sudah lulus kuliah, dapat ma'isyah, dapat penghasilan kerja, nah akhirnya dia menjadi donatur di situ. Jadi berbicara lembaga seperti itu gitu ya, berbicara lembaga, dan itu lebih efektif untuk mengangkat atau menyelamatkan generasi-generasi yang lemah tadi gitu ya, dibandingkan sendiri. Ya, sendiri tidak salah, tidak gitu ya. Tapi ini kan kalau berbicara dalam kacamata dakwah ya, dakwah fardiyah, kemudian dakwah jamaah. Ya, contoh tadi saya dakwah kepada orang yang sedang mabuk gitu ya. Karena saya sendiri dia berani, tapi kalau saya berdakwah secara berjamaah gitu kan, secara organisasi, ini yang tukang mabuk ini kita kasih pakai strategi gitu kan. Kenapa dia mabuk ini gitu ya? Kenapa seperti itu? Nah, ada strateginya. Kemudian direkrut, dan itu kalau berdakwah secara organisasi, secara jamaah itu lebih kuat gitu kan. Maka coba kita lihat dakwah yang jalur jamaah atau organisasi, sekarang Muhammadiyah itu kan dakwahnya secara organisasi kan, keren kan gitu ya. Kemudian Persisnya ya, kemudian Muhammadiyahnya, kemudian yang lainnya. Bahkan misalnya
Ini RRI dakwah media. Nah, yang kayak gini kan bagian dari dakwah media kan gitu ya. Ini sangat luar biasa. Ini kalau dikorelasikan dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan bagaimana menyelamatkan anak yatim. Ini lebih efektif melalui jalur-jalur lembaga gitu ya. Tapi lembaga yang bukan bisnis di situ, ini juga harus dievaluasi. Oh, misalnya gara-gara membuat panti yatim, jadi dari asalnya pakai motor, jadi pakai Alphard gitu ya. Ini dicurigai nih harus gitu ya. Jangan-jangan mengeksploitasi anak yatim kan gitu ya. Makanya ini Dinsos ya, itu harus ada semacam audit gitu kan. Audit jangan sampai kan muncul dulu gitu ya. Wah ini dari anak mengumpulkan anak yatim jadi kebeli rumah, jadi kebeli mobil dan sebagainya. Jadi kelihatan, nah ini jadi masalah juga kan gitu ya, seperti itu. Begitu Ustaz. Ketika kita kewajiban merawat anak yatim itu sendiri, apa yang harus kita waspadai atau mungkin juga kita harus berhati-hati Ustaz. Ketika kita dititipkan anak yatim dengan harta bersamaan dengan hartanya. Anak yatim kan masih kecil, belum bisa bagaimana harta tersebut digunakan. Dititipkan kepada kita, kemudian orang tersebut juga yang dititipkannya itu orang biasa-biasa, sehingga bolehkah dari harta anak yatim tersebut kita betul-betul diolah buat anak yatim itu sendiri, bukan buat kita. Ya artinya misalnya kalau harta anak yatim awalnya itu 1 juta, kemudian dari 1 juta itu kita hanya mengolah dari 1 juta itu hanya untuk anak yatim. Kita sama sekali tidak makan dari itu. Nah, kita sebagai orang yang dititipkan karena masih kecil, kemudian harta itu juga diberikan lagi kepada kita hanya mengatur. Nah, seperti apa sih yang kekhawatiran kita takut kategori memakan harta anak yatim? Ya, baik. Biasanya ketika jadi tidak semua yang yatim itu tidak punya apa-apa gitu ya. Pasti dari sekian yang tidak memiliki apa-apa, ada anak yatim yang punya peninggalan dari orang tuanya gitu ya. Nah, tapi harus dipahami bahwa pendusta agama itu adalah yang menghardik anak yatim. Menghardik itu bukan dalam sebatas bahasa, ucapan, tetapi menghardik itu adalah memakan harta anak yatim yang peninggalan dari orang tuanya gitu kan. Nah, kemudian muncul bagaimana boleh tidak diberdayakan gitu kan. Sebenarnya boleh ya, tapi harus ada izin dari orang tua sebelumnya gitu kan. Biasanya kan orang tua dari anak ini sebelum meninggal suka ada wasiat gitu ya, ada wasiat, artinya yang sempat membuat wasiat gitu kan. Titip anak saya ini hartanya, ini misalnya rumah ini diwariskan ke anak saya gitu kan. Ini ada mobil, ini ada kan sampai luar biasa gitu. Bahwa anak yatim ini tidak miskin, tetapi anak yatim ini kaya. Tetapi secara fisik, secara ini dia masih lemah karena tidak bisa mengolah. Ini sebenarnya bisa dilakukan, tapi harus ada izin dari orang tuanya. Nah, kalaupun tidak ada izin dari orang tuanya, itu bisa dikomunikasikan dengan keluarga, tapi tidak menyalahi syariat, ya, tidak menyalahi syariat. Misalnya yang memelihara anak yatim punya hutang 10 juta misalnya, kemudian anak yatim ini punya rumah dijual gitu kan. Itu sebenarnya menzolimi karena anak yatim juga tidak paham ini uangnya berapa nih yang didapatkan gitu ya, uangnya berapa yang didapat. Nah, jadi betul-betul ini memang hati-hati sekali terutama di dalam memanfaatkan harta anak yatim ini. Dan amannya itu adalah tadi pertama kalau ada surat wasiat itu ikuti surat wasiatnya ya. Kemudian kalau misalnya tidak ada surat wasiat tentang harta anak yatim ini, itu bisa didiskusikan dengan keluarga. Kalaupun tidak, sampai kepada anak ini bisa diajak musyawarah gitu ya. Misalnya kan anak yatim yang mulai bisa diajak diskusi itu anak SMP kelas 9 bisa kayaknya. Atau kalau SMA ada diskusi ketika si ayah angkat ini misalnya ada kesulitan sementara harta anak yatim ini masih aman terjaga dengan baik ya, tidak dimakan semena-mena gitu ya.
didiskusikan. Itu bisa gitu ya, itu bisa karena atas izin anaknya. Tapi kalau masih TK gitu ya, wah masih TK ini dipakai dulu lah gitu ya. Nah, ini kan khawatir juga gitu ya. Itu bagian daripada memakan harta anak yatim secara tidak baik gitu kan. Sebenarnya bisa dipakai tapi harus dengan cara yang ma'ruf gitu ya. Dengan cara muasyarah bil ma'ruf ini dengan cara yang baik sehingga nanti akan enak kesananya. Pasti akan berkah lah kalau misalnya anak yatim punya harta banyak kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau bisa dikomunikasikan dengan keluarganya bahwa apalagi ada wasiat misalnya ini harta saya silakan untuk dipakai untuk keperluan pendidikan misalnya, itu boleh kayak gitu ya. Misalnya ada mobil dijual untuk pendidikan sekolah tapi titip anak saya ya kan, nah itu kan lebih enak gitu Pak Haji. Pendengar dan pemirsa, jika Al-Quran menyebutkan kata yatim sebanyak 23 kali, tentu berbuat baik pada anak yatim menjadi salah satu tanda orang yang beriman, bertakwa dan memiliki kemuliaan hati. Beberapa ganjaran baik dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memiliki atau mengurus atau memperhatikan atau menyantuni anak yatim begitu beragam. Satu kata terakhir dari kita, kewajiban merawat anak yatim, Ustaz. Ya, baik. Rumah kita adalah rumah yang berkah. Jika ingin rumah kita adalah rumah yang berkah, maka peliharalah anak yatim, gitu ya. Anak yatim ini secara individu ya. Pelihara anak yatim karena doa anak yatim ini adalah doa yang sangat mustajab ketika dia berdoa. Dan jadikan rumah kita ini adalah surga bagi anak yatim dan perlakukanlah anak yatim itu seperti memperlakukan anak kandung kita sendiri. Insya Allah dengan hadirnya anak yatim di rumah-rumah kita, maka kelak nanti di akhirat gitu ya, di akhirat kita akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, jangan cari aku di tempat yang mewah-mewah, tetapi carilah aku di tempat di sekitar orang-orang du'afa ya. Begitu pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar, terima kasih Anda bersama Mutiara Pagi dari Bandung. Insya Allah di kesempatan lain di tema yang berbeda kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.